Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dikisahkan dari seorang mufti, ada seorang keluarga yang berasal dari kota Yaman yang terdiri dari seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Mereka pergi ke kota Madinah untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya mereka di Masjid Nabawi, barang-barang yang mereka bawa dari rumah ternyata hilang. Lalu seorang anak laki-laki ini yang menjadi pemimpin di situ merasa kebingungan karena barang-barang yang mereka bawa dari rumah yang digunakan untuk persediaan hidup mereka di sana beberapa hari hilang. Bagaimana mereka bisa hidup di kota Madinah itu? Lalu dia bingung, lalu dia mengingat dalam pikirannya bahwa ada seorang ulama yang mengatakan solawat dapat membantu kita. Lalu dia pun langsung pergi ke dalam masjid kota Nabawi, yakni di dalam Masjid Nabawi. Dia solat 2 rakaat di situ. Setelah solat 2 rakaat, dia pun melanjutkannya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat dengan solawat yang sebanyak-banyaknya. Dan tak terasa dia pun tertidur. Di dalam tidurnya dia dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Wahai umatku, apa masalahmu?" Lalu pria tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku kehilangan barang-barang yang kubawa ya Rasulullah." Lalu apa kata Rasulullah? "Pergilah engkau ke pintu Masjid Nabawi nomor sekian dan jumpai seorang pria yang bernama Utsman." Seketika dia pun langsung terbangun dari tidurnya. Dia langsung pergi ke tempat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia melihat ada beberapa orang di situ yang menjadi petugas keamanan di Masjid Nabawi. Dan dia mengatakan, "Assalamualaikum." Dan dijawab oleh mereka, "Waalaikumsalam." "Apakah ada di antara kalian yang bernama Utsman?" kata pria tersebut. Orang-orang di situ menjawab, "Itu Utsman." Dia pun pergi mendekati Utsman dan mengatakan, "Assalamualaikum." Dan Utsman pun mengatakan, "Waalaikumsalam." Lalu pria tersebut mengenalkan dirinya. "Namaku adalah Abu Abid. Tadi aku tertidur sejenak dan aku dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, engkau dapat membantu masalahku karena engkau seling berselawat kepadanya setiap hari sebanyak 1000 kali." Lalu Utsman mengatakan, "Hal ini tidak pantas kita bicarakan di sini." Lalu mereka pun pergi ke dalam kantornya Utsman. Sampai di dalam kantor Utsman kembali bertanya, "Bagaimana ceritanya?" Lalu Abu Abid mengatakan, "Aku dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menyampaikan salamnya kepadamu." Lalu Utsman kembali mengatakan, "Hal ini tidak pantas kita bicarakan di sini." Lalu mereka pergi ke dalam mobilnya Utsman. Sampai di dalam mobilnya Utsman kembali mengatakan, "Bagaimana ceritanya?" Abu Abid pun menjawab, "Aku tertidur sejenak dan Rasulullah mengatakan dalam tidurku tersebut, engkau dapat membantuku untuk keluar dari masalahku karena engkau sering berselawat kepadanya sebanyak 1000 kali. Beliau pun menyampaikan salamnya kepadamu." Berulang kali Utsman bertanya dan dijawab oleh Abu Abid. Akhirnya Abu Abid pun bosan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu Abu Abid pun mengatakan, "Wahai Utsman, apakah engkau tidak percaya atas ceritaku?" Lalu Utsman mengatakan, "Aku telah percaya sejak pertama kali kau mengucapkannya, wahai saudaraku."
Lalu Abu Abid mengatakan, lalu mengapa engkau selalu menanyakan hal yang sama kepadaku? Utsman mengatakan, hatiku begitu senangnya ketika mendengar Rasulullah menyampaikan salamnya kepadaku. Oleh karena itu, aku tidak ingin henti-hentinya untuk mendengar kata-kata itu. Lalu Utsman pun bertanya kepada Abu Abid, wahai saudaraku, apa masalahmu? Lalu Abu Abid mengatakan, aku kehilangan barang-barang yang kau bawa dari rumah. Lalu Utsman mengatakan, ini akan aku ganti berapa yang kau perlukan. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersalamlah dengan bersungguh-sungguh. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah yang akan membantu kita. Allah yang akan membantu kita keluar dari masalah kita. Lalu apakah mungkin Rasulullah yang dijumpai oleh Abu Abid tersebut di dalam mimpinya adalah syaitan? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man ra'ani faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku, sesungguhnya ia melihatku. Man ra'ani fil manam. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, faqad ra'ani, sesungguhnya ia melihatku. Sesungguhnya setan tidak dapat menyerupai diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatun wahidatan, kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak satu kali, sallallahu alaihi asyarah, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Apa maksud Allah bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali? Yaitu Allah memberikan apa yang kita perlukan ketika itu. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang kembali mendoakan kita? Siapa yang kembali memberikan apa yang kita butuhkan? Allah. Allah yang memberikan apa yang kita perlukan. Ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita berada di dalam masalah, maka Allah yang akan membantu kita keluar dari masalah tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang sering bersalawat kepadanya digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan diberikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.